dipersembahkan oleh Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Don Bosco Slamet. Tapi kali ini tidak dalam program Doncast. Kali ini saya jumpai Anda semua dalam program NTV Interview. Program ini didedikasikan untuk instansi-instansi atau lembaga-lembaga pemerintahan, swasta, BUMN, bank maupun korporasi lainnya yang, memerlukan sosialisasi kebijakan secara komprehensif. Sehingga publik memperoleh gambaran yang utuh tentang sebuah kebijakan dan hasil dari kebijakan itu di tengah-tengah publik. Dan kali ini untuk episode perdana kami sajikan beberapa kebijakan keimigrasian, tentu bersama Dirjen Imigrasi Bapak Silmi Karim. Pak Silmi, selamat bertemu dengan saya. Sama-sama. Ya, terima kasih sudah hadir di NTV Interview. Kita tahu dalam beberapa waktu terakhir ada dua gebrakan yang kita dengar dan kita rasakan. Yang pertama itu adalah perpanjangan paspor dari 5 tahun menjadi 10 tahun. Apa latar belakang dari kebijakan ini? Sebenarnya setiap kebijakan yang kita keluarkan itu ada satu reference. Ya. Di banyak negara itu sudah tidak lagi 5 tahun, ya, menjadi 10 tahun. Betul. Kemudian mobilitas daripada pasport holder, ya, pemegang paspor itu juga tergantung daripada yang memegang, tetapi kita lihat akan lebih baik kalau misalnya itu dibikin 10 tahun. Karena tidak banyak, ya, menurut data itu hanya sebagian kecil, less than 20% yang frequent travelers. 80% itu hanya sesekali. Hanya sesekali. Bahkan kalau 5 tahun, jangan-jangan sekali saja dia pergi keluar negeri. Seperti yang untuk umroh atau haji. Nah, sehingga atas dasar itu, ya, terus kemudian juga tentunya agar masyarakat lebih convenient, ya, tidak bolak-balik, ya, dibikin 10 tahun. Ya. Nah, tetapi memang tidak semua dikasih 10 tahun. Iya, betul. Ya, karena untuk anak-anak kan karena dia berubah secara biometrik, ya, wajah. Betul. Itu kan tentu harus kita sesuaikan. Baru mengerti sekarang kenapa dikecualikan, ya. Ada yang tidak 10 tahun. Iya. Terus kemudian penerbitan di luar negeri. Iya. Karena penerbitan di luar negeri itu juga ada undang-undang yang menyebutkan ketika lebih dari 5 tahun tidak melapor, maka kewarganegaraannya bisa hilang. Sehingga kita anggap perpanjangan paspor itu di luar negeri sebagai salah satu bentuk daripada lapor diri. Ya. Sekarang ketika sudah berubah seperti ini, apakah ada perubahan signifikan dari segi jumlah pemohon untuk meminta untuk membuat paspor ini, pembuat paspor? Ini menarik. Ya. Sebelum COVID, menurut data, itu kisaran pemohon paspor per bulan itu 200 sampai 250 ribu per bulan. Per bulan? Saat ini, 450 sampai 550 ribu. Wow, ada kenaikan 2 kali lipat, ya? Ada 2 kali lipat. Tetapi waktu awal-awal pasca COVID itu, saya pikir kan itu pas saya bergabung tuh. Saya masih ingat. Di bulan pertama itu saya masih pakai masker. Januari 2023. Karena COVID masih belum resmi dicabut. Nah, di situ, ya, memang sudah 300 ribuan. Ya. Oh, ini mungkin dampak COVID lama tidak perpanjang. Lama tidak perpanjang, lalu kemudian bertambah orang yang menunggu untuk membuat paspor. Ya. Ternyata di bulan Agustus 2023 sampai Agustus 2024 itu malah lebih tinggi lagi. Di 450 ribu itu rata-rata. Ya, ada sempat jam 500 ribu lebih beberapa bulan, terus stabil di 450 ribu per bulan. Jadi tidak mempengaruhi juga. Mungkin masyarakat Indonesia ini kan demografinya berubah. Yang muda-muda kan senangnya sudah sering bepergian. Karena mereka itu kan sekarang lebih experience oriented dibandingkan dengan yang senior. Sehingga mungkin mereka ingin berkunjung dan sebagainya. Artinya ada kecenderungan
keinginan publik untuk bepergian kan. Kalau lihat persentase seperti itu ada angkanya? Ada kenaikan ya. Kalau di situ kan kenaikannya 100%. Iya. Ya, artinya ya publik merespon dengan keinginan keluar negeri, baik itu untuk bekerja maupun juga untuk experience, liburan dan lain sebagainya. Tetapi yang menarik lagi, apakah ini indikator daripada masyarakat Indonesia lebih sejahtera? Jawabannya apa? Mungkin iya. Kalau kita lihat kan pertumbuhan ekonomi itu kan sustain, 5%. Ya kan? Artinya ya itu merupakan salah satu dampak. Betul. Gitu. Dan oke-oke aja, baik-baik aja. Kalau lihat pertumbuhan seperti ini, seperti apa pelayanan imigrasi berubah? Kan itu kan semua bisa lewat online kan. Apakah makin mudah atau apa? Kalau lihat kebutuhannya. Pelayanan publik ya, itu kan kita sebagai dari sisi pemerintah ya. Walaupun terminologi pemerintah ini agak beda dengan government. Di luar negeri itu kan govern, menata. Kalau kita memerintah ya agak beda itu. Tetapi di sini mindset kami ya, itu karena dinamika masyarakat yang ingin instan cepat karena ada bantuan daripada mobile, phone, ya, terus kemudian juga kenyamanan, ya, dengan adanya juga teknologi dan seterusnya. Maka mau tidak mau kita sebagai pelayan publik harus menyesuaikan dengan 3 hal yang mendasar. Pelayanan itu harus cepat, kemudian harus nyaman, ya, terus kemudian harus mudah. Dan mungkin juga harus dekat dengan orang yang membutuhkannya kan. Jadi kayak sekarang kayak kan cepat, mudah, nyaman. Minggu ini ya saya baru melaunching pelayanan immigration lounge yang ketiga di Mall Taman Anggrek. Yang pertama waktu itu di bulan Juni itu di Pondok Indah Mall 3. Kemudian yang kedua itu di Senayan City. Nah, ketiga hal ini adalah bentuk dari wujud itu. Mendaftar melalui online M-Paspor, ya. Di awal memang ada problem mengenai M-Paspor itu. Ada komplain ini, tetapi kan kita dorong, ya, wajar masyarakat itu komplain karena ukurannya sekarang mau pesan apa-apa mudah kan? Semua mudah Lewat aplikasi. Betul. Nah, artinya pelayanan publik juga jangan jauh-jauh bedanya dengan aplikasi yang ada di masyarakat. Nah, makanya ketika saya gabung itu baru awal-awal memang kita dorong untuk upgrade, ya. Yang dari tadinya pembayarannya mesti lewat kode billing, ini bisa lewat kartu kredit. Dan sekarang trennya pembayaran lewat kartu kredit atau metode bayar yang lazim digunakan masyarakat itu sekarang lebih banyak. Aplikasi. Ya, lebih banyak. Jadi terus kemudian yang saya lagi kejar itu adalah masyarakat tidak perlu upload lagi KTP dan KK. Nah, tapi ternyata ada hal-hal yang saya harus bersabar. Karena apa itu? Karena terus terang memang Dukcapil itu kan beda kementerian. Nah, ini kan yang juga lagi didorong agar bisa sinergi antar kementerian berbasis SPBE, ya, pelayanan publik yang berbasis elektronik. Nah, ini yang kita lagi selesaikan untuk penggabungan. Nah, kalau itu terjadi maka akan lebih mudah lagi. Nah, di sisi lain kan kita mengontrol apa yang pekarangan kita kan. Nah, pekarangan kita kan imigrasi. Kalau udah menyangkut kepada institusi lain gitu, ya kita mesti berproses ya. Tapi kalau yang di internal kami, makanya waktu kemudian ada ide Immigration Lounge, kita meniru gaya perbankan. Ya kan, bank-bank perbankan nasional itu kan berusaha mendekatkan diri kepada customernya. Dia menjemput tuh. Menjemput ya. Nah, memang kenapa nggak semuanya elektronik? Ya misalnya ambil fotonya pakai handphone. Betul. Kayak seperti Singapura. Karena saya kemarin bikin paspor perpanjangan harus datang ke situ untuk motret. Ini adalah satu proses. Ya, karena kita tidak bisa lompat. Ya.
instan dalam konteks kita berharap sesuatu pelayanan, oke. Tetapi kan kita harus realistis. Melompat itu juga perlu realistis. Ya, realistis. Nggak. Singapura berapa jumlah warga Ya, negaranya? sedikit lah. Indonesia berapa? Pendidikan, melek digital, kemudian kualitas kameranya bagaimana? Sehingga berproses ya, yang saat ini kita dekatkan dulu di mall, tetapi kita lagi siapin sistem untuk bisa juga nantinya seperti Singapura. Memang tidak semuanya bisa, maksudnya tergantung daripada spesifikasi teknologi yang dimiliki oleh pemohon, tetapi ke situ kita akan lakukan. Pak Dirjen, orang menunggu perubahan-perubahan itu. Saya termasuk yang mengalami betapa lamanya, pernah mengalami di suatu masa dulu betapa lamanya mengurus atau membuat paspor. Betapa mahalnya membuat paspor dan betapa di situ juga banyak dipersulit. Bahkan orang harus menggunakan uang di bawah meja supaya paspor bisa cepat keluar. Itu di suatu masa. Apakah itu sudah berlalu? Saya boleh bilang itu sudah berlalu. Kenapa? Ya, satu, di luar negeri memohon paspor, ya, Jerman saja itu perlu waktu dari proses foto sampai jadi itu 8-10 minggu. Di kita 3 hari. Ya. Terus kemudian kita keluarkan kebijakan 1 hari jadi. Ya. Saat ini kita keluarkan lagi 1 jam jadi. Dan ingat Bang, Sabtu Minggu buka. Nah, sekarang Sabtu Minggu buka. Bagaimana ceritanya pegawai negeri bisa kerja Sabtu Minggu? Nah itulah. Jadi ternyata memang kuncinya ada di manajemen. Ya. Memang ini challenging. Bedanya dengan swasta itu kan, kalau swasta itu kan kita bisa mudah kasih insentif, bonus. Nah sementara untuk government itu kan tidak memungkinkan. Tidak itu. usah diceritakan lebih lanjut. Ya, kita kan? juga tahu seperti apa. Nah ini mungkin PR buat ke depan. Ya. Kita juga harus bisa memperhatikan itu. Di Singapura itu ya pendapatan daripada ASN atau pegawai negerinya itu tidak kalah, bahkan sebagian menang dibandingkan swasta. Sehingga pilihan. Ya. Nah memang Indonesia negara besar perlu waktu ya, untuk menjadi ideal. Oke, Pak Dirjen, kita break dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali setelah break berikut ini. Dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali bersama saya di NTV Interview bersama Pak Dirjen Imigrasi, Bapak Silbi Karim. Pak Silbi, kita tadi sudah bicara tentang paspor. Terus gebrakan yang kedua yang juga tidak kalah menariknya akhir-akhir ini adalah soal perubahan format, perubahan warna, dan bahkan motif-motif dalam halaman paspor yang berubah. Sebetulnya apa urgensinya, Pak Dirjen? Iya, jadi kita mengikuti satu standar, Pak. Standar apa itu? Standar IQ. Ya, itu adalah organisasi internasional yang salah satunya adalah mengatur daripada spesifikasi paspor. Nah, spesifikasi paspor itu sampai misalnya letak tanda tangan tuh harus ada di halaman berapa, fitur pengamanannya bagaimana, setiap berapa lama harus diganti desainnya, ya, sehingga jangan heran bahwa negara lain itu mengganti desain ya minor itu 3 tahun sekali. Mengganti minor 3 tahun sekali. Kita punya pergantian ini mayor sifatnya. Ini mayor, tetapi setelah sekian lama tidak pernah ganti. Selama ini kan hijau warnanya. Hijau. Sebelum itu pernah loh abu-abu. Cuman kita mungkin masih belum tahu itu zaman dulu. Ya. Nah, dari sini kita kan juga harus memperhatikan keinginan masyarakat juga. Masyarakat ingin bebas visa kalau keluar negeri, jangan pakai visa dong. Iya, betul. Ya kan? Nah, itu kan Z-nya. Ada hubungannya dengan perubahan ini? Ada. Apa? Jadi security. Oh, security ya. Jadi yang dikhawatirkan oleh negara lain terhadap warga negara asingnya itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah dari sisi perilaku. Perilaku maksudnya apa?
kalau misalnya kita keluar negeri overstay atau tidak, kemudian melakukan kriminal atau tidak, ya, itu akan menjadi acuan pertama. Kedua adalah kondisi daripada negara asalnya. Ya. Sedang perang tidak, sedang ada konflik tidak, ya. Kemudian yang ketiga adalah security daripada pasportnya untuk tidak dipalsukan. Iya, iya. Ya. Saya menemukan beberapa dijual ya di Vietnam, di Thailand, paspor Indonesia Dipalsukan. dipalsukan. Ya. Artinya dengan format baru, apakah itu berarti Akan tidak sangat sulit. mudah dipalsukan? 99,99%. Karena saya pernah kehilangan paspor di Paris. Dan ketakutan saya adalah bahwa itu akan dipalsukan dan disalahgunakan oleh orang. Dan paspor hilang itu dilaporkan internasional ya, dan masuk kepada database Itu betul. kehilangan paspor itu sampai kepada Interpol. Ya, betul. Ya, jadi kehilangan paspor itu nggak main-main. Betul. Makanya kalau kita kehilangan paspor itu ada surat hilang polisi, ada Harus sampai interview ke kedutaan. Kenapa? Karena itu harus didaftar. Itu betul. Gitu, internasional. Nah, dengan teknologi yang paling baru ini, maka security-nya juga baik. I see. Nah, kemudian ditambah diplomasi, ya, untuk resiprokal, Apa itu kalau timbal balik. Ya, ya. Jadi misalnya orang Jepang ke Indonesia bebas visa, kita ke Jepang juga harus bebas visa. Gitu. Sebaliknya itu harus sama-sama. Ya, makanya ketika 169 negara bebas visa mestinya ya harus resiprokal karena kita ada di juga harus undang-undang. diterima di 160-an negara 9 itu negara. bebas visa. Ya, makanya ketika COVID itu ditutup bebas visa, saya masuk kan masih akhir COVID. Kita teruskan. Oh, I see. Dengan dasar adalah undang-undang harus resiprokal. Yeah. Dan momentum itu saya gunakan untuk proses seleksi. Yeah. Kan waktu itu banyak sekali viral mengenai warga negara asing. Betul. Tapi sekarang kan hampir tidak ada. Ya, karena kita selektif. Tetapi tidak mengurangi orang masuk ke Indonesia terbukti dengan data sesudah COVID 2024 lebih tinggi daripada 2019. Padahal pakai visa, kecuali ASEAN. Pakai visa pun lebih tinggi. Lebih tinggi. Itu. Nah, jadi Itu artinya apa? artinya pertama, visa tidak menghambat orang masuk. Karena kalau memang sudah niat mau datang, dia bisa. Logiknya apalagi kalau bebas visa, bukan? Iya, tapi kan kita sekarang punya yang namanya online visa. Yang mana masyarakat asing, warga negara asing, bisa membuat visa melalui online. Iya, betul. Ya, imigrasi, evisa.imigrasi.go.id. Nah, mereka masukkan apa? Dulu harus melalui namanya penjamin apa segala macam, tidak bisa langsung. Itu ribet aja pokoknya. Harus ke kedutaan. Ya. Sekarang orang Indonesia, orang asing ke Indonesia itu lebih convenient. Dan makanya itu memberikan banyak orang asing ke Indonesia daripada datang ke kedutaan. Ya. Kita ke Amerika, kedutaan. Ya. Kita ke Eropa, kedutaan atau VFS. Ya. Indonesia enggak, jauh lebih maju. Karena saya pakai referensi Australia. Oh, Australia online, udah dari sekian tahun yang lalu. Kenapa kita enggak? Nah, waktu itu saya dorong, harus bisa online. Ternyata ada kendala. Yeah. Belum diakuilah kartu kredit asing untuk menjadi alat pembayaran untuk masuk ke kas negara, PNBP. Nah, itu kita urus dulu. Dan itu urusan dengan yang lain lagi itu. Itu urusan lain lagi. Ada prosesnya, tapi udah selesai. Alhamdulillah bisa. Makanya meningkat. Gitu. Pak Dirjen, kan sering ada cerita tentang perbandingan dan ranking visa Indonesia. Gitu. Betul. Itu kan saya tidak tahu apakah dengan perubahan ini akan ada pengaruhnya, walaupun begitu banyak variabel yang membuat misalnya paspor yang paling mudah untuk kalau kita masuk gitu, kita bisa lihat orang Singapura itu lebih mudah. Sebaliknya kalau kita ke misalnya dulu ya ke Malaysia, dilihat wajah kita itu lama, lalu kemudian lihat paspor kita juga lama dibanding yang lain gitu. Ya, kalau sudah begini apa pengaruhnya? memang gini.
yang itu kan tadi saya sudah sebutkan 4 kan. Ya. Ya, ada lagi tambahan, adalah jumlah penduduk suatu negara. I see. Jadi memang faktor resiko terhadap Indonesia itu memang lebih tinggi. Tetapi dengan upaya diplomasi, perbaikan security, kita juga edukasi supaya tertib kalau di luar negeri, jangan bekerja tanpa izin, kalau nggak punya izin jangan bekerja dan seterusnya. Diharapkan itu akan menjadi makin banyak negara yang memberikan bebas visa buat Indonesia. Dan di periode saya ya, walaupun saya lupa negara-negara mana gitu ya, itu ada tambahan. Oh, ada tambahan. Ada berapa sekarang? Sekarang itu sekitar 70 sekian yang bebas 70 visa. negara bebas Ya. visa. Sebaliknya yang ke sini 169 masih belum Enggak, belum 10, balance. sekarang 10 ya karena hanya ASEAN Ya. ya tambahan lagi 3 yang sudah kerjasama antara Indonesia dengan luar negeri, negara luar negeri, jadi 13. 13. Gitu. Tetapi ada yang menarik sekarang kita di kebijakan yang baru melalui Perpres itu juga bisa memberikan permanent resident suatu negara itu masuk ke Indonesia dengan lokasi yang kita tentukan. Seperti permanent resident Singapura bisa ke Batam, Bintan, Karimun, BBK, ya itu tanpa visa, tapi 4 hari. Bahkan 4 hari. 4 hari bebas. Nah bahkan kita siap. By the way, resident Singapura itu kan berarti bukan warga Singapura kan? Bukan. Orang asing. Orang yang tinggal di asing sana. yang mendapatkan PR. Loh kok dikasih? Loh, pemerintah Singapura sudah menyeleksi. Konsepnya kan menyeleksi. Betul. Iya kan? Bukan kita sentimen negara. Ya kan? Konsepnya adalah faktor resiko kemudian diseleksi. Nah, kalau pemerintah Singapura sudah menyeleksi permanent residentnya, kenapa kita pusing lagi? Mestinya di situ sudah Mestinya beres. sudah beres, ya. Karena mau tinggal di Singapura kan juga biayanya tinggi dan segala macam. Berarti udah orang terseleksi itu di sana. Nah, juga ditambah, ya ini kita buka di Perpres destinasi tertentu yang diinginkan oleh pariwisata misalnya. Iya. Labuan Bajo, bebas visa. Sorry, tempat saya. Oh, bebas visa. Khusus Labuan Bajo bisa, tapi tidak berlaku di kota-kota yang lain. Itu betul. Kenapa? Karena itu akan juga mendorong, kan istilah kalau promosi, menarik nih langsung. Betul spesifik. Karena Indonesia luas, jangan kemudian diperlakukan sama. Itu betul. Bali sudah over tourism, ya udah penuh. Yang dibutuhkan di Bali adalah seleksi orang agar yang paling berkualitas dan high spender. Misalnya Labuan Bajo, Toba dan beberapa tempat tertentu lah ya. Kasih bebas, gitu nggak apa-apa. Tapi bukan seluruh Indonesia. Iya, setuju tuh. Itu. Pak Dirjen, itu kenapa baru format baru, warna baru itu 1 tahun setelah di launching kemarin? Tahun depan kan? Tahun depan. Karena saya juga pengen lihat pandangan masyarakat. Jadi kita biasakan dulu kalau mau mengeluarkan kebijakan itu ada proses yang proper. Kita research, kita kaji, kemudian kita launching dulu desainnya. Happy nggak orang? Ternyata happy. Ya kalau nggak, tentu tidak bisa membuat semua orang happy. Tetapi di situ karena desainnya menarik, berkonsep juga kain Nusantara yang ada 5.000 sekian jenis kain, ya, yang mana kita pilih beberapa sebagai perwakilan, tapi saya mau tunjukkan bahwa Indonesia itu kaya dengan security features yang bermacam-macam, dengan warna merah putih khas Indonesia, bendera merah putih, di launching di 17 Agustus 2024 dan juga permohonan pertama kita akan berikan di 2025 17 Agustus juga, karena itu adalah warna yang sangat identik dengan bangsa Indonesia. Faktanya nggak ada yang menolak kan? Tidak ada, ya komentar ada, komentar pasti ada. Tetapi mereka happy, pingin. Saya bilang belum launching, belum keluar. Saya juga menunggu. Iya. Oke Pak Dirjen, kita akan lanjutkan lagi setelah rehat. Pemirsa, kami akan kembali setelah rehat berikut ini. Dipersembahkan oleh Kembali lagi bersama saya Don Bosco Slamun di
TV Interview dan bersama saya Dirjen Imigrasi Silmi Karim. Pak Dirjen, saya ingat seorang Silmi itu diperintahkan oleh seorang Jokowi setelah marah-marah dengan pelayanan imigrasi. Yang saya ingat pidato beliau, urusan dengan imigrasi itu ribet. Sementara kita butuh investasi yang cepat dan mudah gitu. Bagaimana sebetulnya? Iya. Setelah cerita itu gimana? Ya, saya agak kaget ketika setelah, kan itu viral itu, Pak Betul. Jokowi marah-marah kan, viral, tahu-tahu beberapa waktu kemudian, mungkin 2 pekan setelah itu saya ditelepon ya, untuk diperintah ke sana. Nah, Padahal dari tempat yang enak loh. ya, semua memberikan challenge itu yang menarik kan, dan ada nilai tambah kalau kita bisa memperbaiki. Saya senang bisa memperbaiki. Nah, dari situ saya lihat, ya kan, apa sih yang problem? Apakah sistem, bisnis proses, ya, dan seterusnya. Nah, ternyata ada salah satu yang membuat kita sulit itu aturan. Aturan. Nah. Jadi aturan itu misalnya rekomendasi-rekomendasi itu di peraturan pemerintah. Itu susah berubahnya itu setengah undang-undang. Dan itu banyak rekomendasi itu kah? Banyak. Ya, ada dari Kementerian Agama, ada Kementerian Pendidikan, ada Kementerian Investasi dan seterusnya. Ya, belum lagi tenaga kerja. Nah, ini kan harus dipangkas. Betul. Ya, kalau kita mau membangun satu proses yang cepat, ya, kemudian bersih, ya, mudah, ya, nyaman, ya, itu ya harus digitalisasi. Betul. Ya, makanya kita bangun digitalisasi. Kemudian kita bangun selain cabut rekomendasi ya. Kemudian bangun platform digitalisasi. Ya, yang tadinya harus datang bisa online. Betul. Sekarang perpanjang izin tinggal itu bisa online. Wait, artinya yang dimaksudkan dengan rekomendasi-rekomendasi tadi ada hubungannya dengan Kementerian tenaga kerja yang mau bekerja di sini sehubungan dengan investasi asing. Bukan hanya tenaga kerja. Apalagi? Misalnya orang Indonesia sendiri, ya. Terus kemudian kalau hubungan dengan investasi ya banyak. Betul. Ya, rekomendasi-rekomendasi kaitan dengan orang berinvestasi, visanya aja harus izin. Itu betul. Kemudian yang kedua, mau kerja juga begitu, nggak apa-apa. Iya. Kalau mau kerja, ya ada prosesnya. Ya. Tetapi kita perlu cepat. Betul. Jangan lama. Ya, jangan sampai nanti kemudian imigrasi disalahkan karena lamanya. Padahal itu tergantung dari menunggu rekomendasi-rekomendasi tadi itu. Betul. Nah, itulah yang kita beresin. Terus kemudian di internal kita juga ada satu komitmen berapa hari bisa jadi. Terus kemudian menggunakan platformnya bisa online. Mau urus sendiri datang boleh, mau diurusin orang boleh, mau urus sendiri harus. Bisa. Bagaimana seorang dirjen imigrasi melakukan koordinasi dengan urusan rekomendasi tadi itu yang justru ada di tempat lain gitu? Ya, pertama kan PP yang mendasari itu kan PP-nya. Oh, nah. PP-nya aja dirubah. Gitu. Ya kayak misalnya orang asing mau belajar di Indonesia, harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan. Lah bagaimana mereka bisa dapat? Kan mereka harus masuk dulu ke sini. Iya. Ya. Kalau misalnya dari luar negeri, kapan dijawabnya? Atau universitasnya harus ke Kementerian Pendidikan, terlalu lama. Gitu. Ya padahal itu adalah bagian daripada proses kita juga menginternasionalisasi Indonesia. Betul. Gitu. Jadi kalau sebelum kita, investasi kan sekolah dulu, dia familiar, kenal, liburan dulu. Ah itu juga kita beresin. Itu. Sekarang asing itu bisa melalui autogate. Autogate. Pemegang ITAS, izin tinggal, pemegang ITAP gitu. Saya mendapatkan banyak feedback. Udah nyaman buat mereka. Kalau kita ke Singapura itu jalur sendiri kan? Ya, kalau kita ke Singapura, tapi mereka ke Indonesia bisa. Gitu. Artinya kita tidak kalah. Hanya 15-20 detik. Nah, kemudian yang daripada itu yang dikeluhkan itu kan adalah kenapa lama? Betul. Ya kan? Ribetnya itu kan karena lama. Makanya di-online kan, digital. Mau alih status, pindah alamat, kemudian juga perpanjangan. Ya. Dan terakhir kan sampai undang-undangnya kita rubah.
pemegang ITAP izin masuk kembalinya tidak sama dengan masa panjang ITAP-nya. Kan orang suka lupa. Misalnya ITAP-nya misalnya seumur hidup, ya, atau sekian tahun lah, anggap 5 tahun. Ya. Habis daripada izin masuk kembalinya itu cuma 2 tahun. Kan nggak sama kan? Nggak pas. Itu betul. Kita rubah. Nah itulah semua yang kita lakukan. Gitu. Jadi dari undang-undang sampai dari Permen, Perpres, semua itu lebih dari 200 di 18 bulan saya bertugas. Ya. Pak Dirjen, apakah ini ada dampaknya pada banyaknya orang asing yang bisa datang ke Indonesia atau gimana sekarang setelah ada begini? Jadi ada 2 hal. Dari sisi quantity lebih banyak, terbukti dengan data. Dari sisi quality itu juga tidak kalah penting. Makanya ada Golden Visa. Oke. Nah, Golden Visa itu... Golden Visa ini untuk siapa? Golden Visa ini selektif. Ini tidak bisa banyak-banyak. Kenapa tidak bisa banyak-banyak? Karena set daripada requirement-nya kita tinggi. Ya. Jadi kayak misalnya perusahaan juga harus investasi kalau 5 tahun $25 juta, $50 juta, angkanya udah ngeri-ngeri lah. Kalau pribadi dia harus taruh di deposito atau saham atau reksadana atau obligasi itu kalau yang 5 tahun 350.000 US, yang 10 tahun itu 700.000 US. 700.000 US. 10 M. Mau dapat Golden Menengah Visa lah itu ya. Ya lumayan lah. Mau dapat Golden Visa dari investasi di properti, boleh apartemen hanya apartemen ya di atas $1 juta. Gitu. Jadi memang sangat selektif. Nah, ini mungkin ya. Saya ingin menanyakan satu hal karena saya pernah ke lapangan. Terutama kan ada isu tentang banyaknya tenaga kerja asing dari China. Lalu kemudian orang mempolitisasi begitu banyak orang. Saya pernah ke lapangan dan melihat bagaimana sebuah perusahaan milik Cina atau mungkin dioperasikan oleh pemimpinnya orang Cina. Lalu kemudian dia juga punya anak buah orang China. Karena alat-alatnya semua pakai huruf kanji itu. Apakah ada hal khusus juga berlaku bagi mereka seperti ini? Yang tadi Abang bilang betul. Kalau namanya investasi dari China, ya, kemudian membangun peralatan atau fasilitasnya itu standar spek China, pembangkit listrik misalnya. Betul, itu betul. Ya, otomatis itu kan pemilik proyek atau pemilik pembangkit, dia kan akan tender. Itu betul. EPC ini itu kan dari aspek teknis. Ya, mesinnya dari sana juga. Ya, mesin semua dari sana. Yang paling mengerti tepat waktu itu mereka. Nah, kalau di merge ya di dalam konteks engineering ya dibilang bisa. Tetapi kan waktu bisa menjadi lebih lama. Betul. Nah, otomatis kadang-kadang kita juga mesti ngerti bahwa selama itu memang diizinkan oleh si pemilik proyek yang warga negara Indonesia atau perusahaan Indonesia, karena kaitan waktu pelaksanaan, karena kaitan juga kepastian produktivitasnya, mau tidak mau kan ya diserahkan ke negara asal. Betul. Dulu KS, Krakatau Steel, waktu dibangun zaman Pertamina tahun 70-an itu, yang bangun juga orang Jerman. Kenapa? Kontraktornya orang Jerman. Nah sekarang misalnya di Morowali kontraktornya orang China, teknologinya dari China, yang investasinya dari China. Jadi nggak boleh ada anti terhadap warga negara tertentu. Ya, yang penting manfaatnya buat Indonesia besar. Yang menjadi catatan ketika misalnya mereka setelah membangun masih menggunakan tenaga kerja yang istilahnya itu unskilled worker, itu pakai mereka. Itu pakai di sini, gitu. Yang engineeringnya aja harus dibalikkan. Tapi saya apresiasi keterus-terangan dari Pak Dirjen yang mengatakan bahwa sebetulnya untuk kategori berbanding dengan beberapa negara atau banyak negara, orang asing di kita itu sebetulnya masih sangat sedikit. Masih sangat sedikit. Makanya kalau orang bepergian keluar, ya kita ke Abu Dhabi, Dubai, UAE lah, itu orang asingnya itu jauh lebih banyak dari orang asing. Almost 100% atau kita bahkan ke lebih. Singapura aja juga
Banyak. Banyak sekali dan lebih banyak orang asing daripada orang Singapura sendiri yang lalu lalang. Betul. My point is bahwa kita mestinya harus mulai membuka pikiran tentang ini. Jika kita mau hidup dalam situasi global, Siap bersaing. siap bersaing dan siap harus membuka diri untuk itu, bukan? Betul, dan menyiapkan diri. Ya kan, bahwa kita harus lebih jago. Ya kan? Walaupun tentu harus ditata, karena untuk kesiapan itu kan juga perlu waktu. Ya. Ya, tetapi menutup diri itu juga tidak pas. Iya, menutup diri dan lalu sudah menganggap diri kita sendiri seperti tidak secure gitu juga gimana gitu. Ya itu masalah insecure itu memang memang paling parah itu. Ya, membutuhkan, ya saya setuju dengan Pak Dirjen tentang ini gitu, supaya orang mulai membuka mata tentang ini. Ya. Karena kalau tidak itu mudah dipolitisasi, bukan? Betul. Dan kita itu kan sebagai negara yang akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 atau 5 di 2045. Itu tanpa kita menyiapkan diri dengan baik. Ya termasuk juga aturan main, kemudian juga tidak bisa anti asing juga, ya. Pas-pas aja. Ya, mana yang memang harus dimiliki oleh orang Indonesia, konteks security, ya, aspek security, terus kemudian kemandirian, ya, itu harus. Tapi bersinergi juga penting. Itulah gunanya orang yang punya wawasan global untuk duduk di imigrasi itu. Nah, ada beberapa case keimigrasian yang perlu dijawab. Jadi kita ini misalnya tadi Pak Dirjen sudah bicara tentang Bali itu sudah over tourism gitu. Dan ada beberapa case yang berkaitan dengan perilaku turis di Bali. Ada yang berusaha di situ. Apa pandangan Pak Dirjen? Begini. Jadi banyak yang tidak tahu bahwa PMA itu, investasi asing itu, 1 miliar itu bisa bikin PMA. Oh, 1 miliar? Setoran modal. Ya. Belum ditempatkan nih, baru setoran modal. Kalau ditempatkan lagi bisa lebih rendah lagi. Lebih kecil lagi ya, betul. Ya kan? Makanya jangan heran ketika kita operasi, kita masuk ke salon, masuk ke mana itu, yang kecil-kecil itu, punya izin. Ya. Nah, yang salah siapa? Ya kita semua. Kenapa kita tidak saling memberikan informasi? Nah, waktu saya menghadapi ini, saya datang ke Pak Bahlil selaku Kepala BKPM atau dulu udah Menteri Investasi. Ya. Saya bilang, Pak Menteri, kita harus ningkatin menjadi 10 miliar. Pak Menteri langsung di situ ada deputinya. Minta, lihat mana aturannya. 2017, peraturan Kepala BKPM. Investasinya 1 miliar. Gitu. Ya, otomatis itu kan kategori mikro. Iya, mikro. Nah, kalau 10 miliar itu menengah yang walaupun titik awal. Idealnya memang asing itu masuknya besar. Gitu. Supaya apa? Supaya yang kecil-kecil ini diisi oleh warga negara Indonesia. Sebab kalau 1 miliar tidak terbayang kalau di Bali itu orang bisa buka spa dan modalnya asing. Bahkan orang buka usaha transportasi bisa modalnya asing. Betul. Dan kecil-kecil mikro. Ya, kecil-kecil. Itu jadi wajar masyarakat itu komplain karena memang aturannya memungkinkan. Nah, kita tertibkan yang tidak punya izin, yang berperilaku tidak baik dan seterusnya kita tertibkan. Dan pencapaian di 2024 itu di atas 100% dari tahun lalu. Yang kita deportasi, yang kita cegah, bahkan di aturan yang baru kita bisa mencekal orang, ya, atau lebih tepatnya menangkal orang untuk masuk ke Indonesia ketika mereka berbuat salah. 1 seumur hidup, ya. Dari 0 sampai seumur hidup. Jadi bisa 10 tahun, 20 tahun, 5 Tidak tahun. boleh masuk. Tidak boleh masuk. Kalau dulu cuma 6 bulan plus 6 bulan 1 tahun. Itu terlalu sedikit. Nah, ini waktu referensi saya dapat dari Jepang. Termasuk misalnya pelaku pidana lah, apa segala macam. Ada yang di-ban seumur hidup. Gitu. Nah, ini yang kita pakai. Oke, sekarang saya rasa penonton sudah mengerti ketika ada penjelasan seperti ini tadi. Soalnya orang lalu berpikir tentang Bali yang sudah over turis tadi itu kok banyak kasus gitu. Oke, pada tahun ini dari Januari ke bulan Mei itu ada 52 penyidikan tindak pidana keimigrasian. Apa sih itu sebetulnya? Biasanya mereka overstay atau melakukan pidana, pemalsuan. Ya, atau
hal-hal yang melanggar undang-undang imigrasi. Jadi kita juga menangkap mereka itu masuk ke dalam TPPM misalnya, people smuggling, ya. Terus kemudian juga mereka masuk human trafficking ada? ya macam-macam lah gitu. Dan tindakan yang kita lakukan itu juga angkanya malah lebih dari itu. Ya, yang data terakhir itu tersangkanya ada 109. Ya, terus kemudian kalau kita penangkalan itu ada 7.491. Ya. Terus kemudian kalau tindakan administrasi keimigrasian termasuk di situ deportasi itu 3.600. Iya. Oh, tindakan administrasi itu deportasi ya? Ya, salah satunya. Ya. Dan kita juga erat kerjasama dengan aparat penegak hukum di luar negeri. Bekerja sama juga dengan Polri, Interpol. Ya. Bahkan yang terakhir ini kita menangkap DPO dari China. Ya, yang masuk ditangkapnya oleh Autogate. Autogate bisa Autogate mendeteksi, ya, kemudian petugas langsung menindaklanjuti, kita periksa, ya, itu dia masuk ke dalam red notice Interpol, ya, terus kemudian kita koordinasi dengan Polri, ya, kita lakukan pemeriksaan. Nah, ini kayak gini-gini kan udah makin canggih gitu. Kalau menangkal kejahatan narkoba gitu? Ya. Selama kita memiliki database, ya, makanya kita bekerja sama dengan erat dengan luar negeri juga memberikan data kepada kita, mana-mana orang yang punya catatan, ya kita langsung masukkan daftar person of interest atau subject to interest. Nah, ketika mereka masuk, ya kalau kategorinya sudah terbukti tidak baik, itu kita tolak. Pak Dirjen, mungkin ada satu atau dua hal yang ingin disampaikan ke penonton kita. Ya, imigrasi terus melakukan pembenahan. Yang mana kita di satu sisi dalam konteks pelayanan itu kita perbaiki dengan digitalisasi, ya, kemudian juga semangat memberikan pelayanan cepat, mudah, bersih, nyaman, ya. Kemudian dari sisi penegakan hukum juga kita berikan satu deteran, ya, untuk agar warga negara asing itu tidak serta-merta melanggar aturan. Jadi kita bekerja sama dengan aparat penegak hukum lain, termasuk juga yang melanggar tidak pakai helm pun, itu kita punya hak untuk kita tegur, ya, atau kita bawa ke institusi yang berwenang gitu. Karena ada satu pasal itu warga negara asing itu tidak boleh melanggar aturan undang-undang di Indonesia. Nah, itu yang kita lakukan agar Indonesia semakin baik dalam arti menyeleksi hanya good quality travelers yang masuk ke Indonesia. Pak Dirjen, terima kasih sudah bersama di NTV Interview. Terima kasih kembali. Pemirsa, demikian interview saya bersama Dirjen Imigrasi Bapak Silmi Karim dalam NTV Interview kali ini. Nanti kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh